Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dogma sentral biologi molekuler yang terakhir, yaitu translasi. Dogma sentral biologi molekuler adalah aliran informasi genetik yang berasal dari materi genetik, yaitu gen, hingga menjadi protein. Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Tahap dogma sentral biologi molekuler ada 3, yaitu yang pertama replikasi. Replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme. Yang kedua transkripsi. Transkripsi dilakukan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA. Dan yang ketiga translasi. Translasi dilakukan untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi bentuk protein. Di tahap sebelumnya, kita telah menyelesaikan tahapan transkripsi, di mana mRNA yang berada di nukleus akan keluar menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu translasi. Pada tahapan translasi, perlu diingat aturan memasangkan basa nitrogen, yaitu adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan atau template untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start kodon dan 3 kode genetik berhenti atau stop kodon. Tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai start kodon. Kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi, dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P, yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E, dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Tujuan dari translasi adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya.